Komisi Pemilihan Umum KPU Tanah Toraja telah menetapkan dan mengumumkan daftar calon sementara atau DCS Bacalek DPRD Tanah Toraja untuk pemilu 2024 pada Sabtu 19 Agustus 2023 kemarin. Bacalek yang masuk dalam DCS adalah bacalek yang persyaratan dokumennya memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan. Sebanyak 280 bacalek yang diusung oleh total 16 partai politik atau parpol di Tanah Toraja dinyatakan memenuhi syarat. Sementara 150 bacalek lainnya dinyatakan tak memenuhi syarat atau TMS. Informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Muhammad Rifki, wartawan Tribun Toraja. Rekan Muhammad Rifki, silakan laporan Anda. Ya, baik rekan Justina dan Tribuners dimanapun berada. Benar, KPU Tanah Toraja telah menetapkan daftar calon sementara DCS Bacalek DPRD Tanah Toraja untuk pemilu 2024 pada Sabtu tanggal 19 Agustus tahun 2023. Sebanyak 280 bacalek yang diusung oleh total 16 partai politik di Tanah Toraja dinyatakan memenuhi syarat atau istilahnya MS. Sementara itu 150 bacalek lainnya dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS. Ketua KPU Tanah Toraja Bapak Berti Paluangan mengatakan kami dari pihak KPU Tanah Toraja sudah melakukan penetapan DCS ini di mana saat pengajuan awal terdapat 430 bacalek yang diusung oleh 16 partai politik di Tanah Toraja. Lebih lanjut bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 70 Peraturan KPU nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota KPU Kabupaten Tanah Toraja mengumumkan daftar calon sementara atau DCS anggota DPRD Kabupaten Tanah Toraja. Data KPU Tanah Toraja dalam penetapan DCS ini menunjukkan keseluruhan bacalek yang diajukan oleh PKB, Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, Demokrat, PSI, dan Perindo berhasil memenuhi syarat. Adapun untuk Partai Buruh, Gelora, PKS, PKN, Hanura, Garuda, PAN, dan P3 masih terdapat bacalek yang tidak memenuhi syarat sehingga harus dinyatakan tidak dapat lagi melanjutkan ke tahapan pencalonan selanjutnya. Penetapan DCS ini juga sudah diumumkan di media baik cetak maupun daring untuk diakses oleh masyarakat luas oleh KPU Tanah Toraja sendiri. Lebih lanjut berdasarkan ketentuan pasal 71 Peraturan KPU nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, masyarakat dapat menyampaikan masukan dan tanggapan mereka terkait DCS yang telah diumumkan. Seperti diketahui rekan Justina dan Tribuners dimanapun berada, sebelum DCS ditetapkan oleh KPU Tanah Toraja, bacalek yang diusung oleh partai politik telah melalui serangkaian proses mulai dari pengajuan, verifikasi administrasi dokumen persyaratan, kemudian pengajuan dokumen perbaikan, lalu verifikasi administrasi perbaikan, dan pencermatan rancangan DCS. Demikian laporan saya, rekan Justina, kembali ke studio. Terima kasih atas laporan Anda, rekan Muhammad Rifki, wartawan Tribun Toraja. Selamat bertugas kembali.